gue waktu itu latihan dan kebetulan juga gue memang di mesin di situ. Untuk atlet SMP itu, gue itu atlet pertama yang di asrama di dalam SMP. Yang dimana itu gue baru tahu ternyata itu makam keramat ada di belakang. Setelah lo udah tidur berhari-hari tuh bang di sini ya? Berminggu-minggu. Kedengar suara kelapa jatuh, gedebuk. Terus ngegelinding kelapanya. Kedengeran, tapi gue sama dia kayak bilang, di sini ada pohon kelapa nggak sih? Nggak ada. Dan kita langsung berpikir kayak kepala nggak sih? Kayak gitu langsung. Iya sih. Kepala yang kayak nggak sih? kelapa sih kepala ya. Habis itu kedengeran suara kayak ketawa cewek. Terus gue langsung bilang, Lucy, namanya kan Amel ya. Lucy Mel, gue bilang. Jadi Tik, lo tau Mas Gandang kan yang suka ngobrol juga sama kita bareng-bareng di sini. Itu kan dia kan kenal sama Kameli 3GP yang viral itu. Nah, yang habis boxing gak sih? Boxing, iya kan sekarang Kameli lagi menggeluti dunia boxing tuh, menang kan kemarin. Pindah haluan dia ya? Iya, sekarang ini coachnya gue ajak ke sini karena gue minta kemarin kenalan sama Mas Gandang, ini sekarang udah sama kita Tik, udah gue bawa ke sini. Halo. Siapa Mas namanya Mas? Gedi, oke. Mas Gedi ini coachnya Kameli untuk boxing, boxingnya Meli, betul. Cerita yang gue dapat dari Mas Gandang itu Mas Gedi ini tuh punya cerita yang banyak juga soal dunia-dunia yang di luar boxing gitu, dunia goib, dunia mistis, dunia angker. Jangan bilang pas mau pertandingan boxing ada ritual. Iya, itu juga jadi pertanyaan pertama yang ada di kepala gue, langsung kayak jangan-jangan supaya menang orang-orang di luar sana pakai bantuan-bantuan dari makhluk-makhluk begituan. Bukan latihan fisik doang. Iya, latihan pakai kanan, kiri, gimana sih? latihan tinju nggak ngerti gue. Ada sih yang aneh-aneh kayak gitu. Iya, ada Mas ya. Ada. Nah ya coba ceritain Mas, lu awalnya gimana? Semuanya tuh bermula dari ceritanya dari mana gitu Mas, coba. Gue mulai dari gue zaman atlet dulu lah ya. Waktu itu masih SMP. Zaman SMP itu gue SMP kebetulan di daerah Tangerang Selatan. Di daerah Tangerang Selatan, dan gue waktu itu latihan dan kebetulan juga gue memang di mesin di situ. Untuk atlet SMP itu, gue itu atlet pertama yang di asrama di dalam SMP. Karena memang itu ada dibuatin mes khusus atlet, dan atletnya itu kebetulan yang baru masuk cabur tinju aja dulu. Nah jadi pada saat itu kan selesai latihan ya, udah pada pulang semua. Lalu gue waktu udah pada pulang semua, gue harus bersih-bersih dong. Ya kan, karena ya nempatin tempat juga kan. Belajar kedisiplinan juga ya, kedisiplinan juga ya biasa lah, kita kan disiplin ya katanya. Oke. Nah habis itu udah mulai selesai maghrib, gue ngepel lah depan kelas satu-satu nih. Tetap gue bantu ngepel juga di situ karena ya tahu diri lah ya, kita numpang tempat orang kan dalam SMP. Tahu tong sampah yang segede gini kan Mas? Iya. Kalau di sekolah-sekolah tuh tongnya emang gede-gede tuh tong sampahnya. Tong sampah yang besar gitu kan. Terus tiba-tiba lagi ngepel kurang lebih jarak 3 meter depan saya, karena saya fokus ke pelan, itu tiba-tiba kayak ditendang dar gitu. Dan itu jatuh sampah-sampahnya. Tempat sampahnya isi sampahnya juga keluar. Gitu. Jadi nggak ada kucing, nggak ada anak-anak. Nggak ada. Nggak ada sama sekali karena udah selesai latihan, semua udah pada pulang, tinggal saya sendiri di dalam SMP itu. Tuh. Kabur sih gue. Gue aja waktu itu kabur. Iya, keadaannya jam berapa tuh Mas kira-kira? Sore ke arah malam? Habis maghrib. Habis maghrib sendirian di sekolahan. Dan pintu gerbang udah dikunci kan. Iya, soalnya lo kan tidur di mes itu kan. Tidur dalam mes, betul. Jadi gue sampai manjat pagar itu kurang lebih sekitar 3 meter lebih lah. Tinggi sih. Tinggi ya. Tapi emang kalau misalkan lagi dia dikejar anjing, lagi ada hantu, kalau itu panik pagar-pagar seketinggi apa? Empang kepanjat juga tuh. Iya, empang juga lompat lewat. Terus gimana Mas? Habis itu kan ya gue hari pertama itu gue jujur gue lari langsung ke rumah, dan rumah orang tua gue pada saat itu kan di Bintaro ya. Dari Serpong gue ke Bintaro tuh jogging. Lumayan itu. Lumayan itu udah kelar latihan lagi jogging. Udah gak kenal capek aja. Karena pada saat itu kan masih jadi atlet, udah biasa gitu kan. Ke Serpong jogging, ke Bintaro jogging. Gue bilang bokap, Pak takut sama setan. Karena di situ ada setan. Anak SMP ya. Anak SMP. Pada saat itu kan kelas 2 gue, kelas 2 SMP. Terus kata bokap gini, kok lebih takut sama setan atau sama aku?
Kata bokap. Bener juga. Ternyata lebih serem bokap. Iya, tadi kan suara doang. Iya. Jadi kalau bokap kan bilang katanya kalau setan itu nggak bisa mukul, kalau aku bisa mukul langsung. Benar. Gue langsung ini dong. Gue langsung iya balik. Malam itu juga gue diantar balik naik sepeda ke dalam SMP. Manjat pagar lagi dong. Manjat pagar lagi 3 meter tadi. Iya. Dan tong sampah yang berantakan itu gue diemin. Masih ada tuh bang ya? Masih ada berantakan. Dan gue langsung masuk ke dulu kamarnya itu masih di bawah tangga. Oke. Jadi yang di bawah ini kelas 1, nah tangga itu naik ke atas tuh kelas 2, ya kan? Sama kelas 3. Jadi di bawah tangga itu ada mes tuh. Ada mes, pas tikungan tangga begini kan langsung zigzag gitu kan. Nah, di bawah tangga itu lah gue tidur. Oke. Nah, di depan pintu itu ada tempat basket sama volley, tempat bola basket sama keranjang gitu ya. Keranjang. Nah, hari pertama kejadian itu. Oke. Beberapa hari kedua, selanjutnya gue ngerasa kayak setiap malam kok kedengaran suara ada yang rame-rame gitu di lantai atas. Itu tau nggak? Seperti kayak orang berisik gitu kan. Gue cobalah berani naik, gue pikir musang. Nggak taunya pas waktu gue nengok ke dalam kelas yang berisik itu bangku yang udah disusun sama anak-anak piket kan rapi ya. Udah berantakan. Itu udah sampai berinding gue ini karena real ya. Itu berantakan dan bangku terakhir yang gue lihat itu cuma keseret dongeng gitu. Oh itu lagi ada pergerakan bang pas lu ada pergerakan. Dan yang lucunya ada bangku naik atas meja. Satu dengan posisi tidur. Nah itu gue langsung kayak ngek. Nah zaman itu kan HP gue kan masih HP yang zaman dulu BlackBerry gitu kan. Gue langsung setel musik Avenged dong. Biar berisik ya kan. Sambil gue nyanyi sambil turun ke bawah sambil dalam hati gue musang kali ya. Gue ambil teriak gitu. Musang. Musang kali ya berantakin kelas tuh. Musang angkat kursi. Wah itu horor sih menurut gue, kayak lu masih bocah tapi lu melihat hal-hal seperti itu yang dimana lu nggak ada orang tua di situ. Tapi ada pikiran lu juga bang kalau misalkan kejadiannya berulang lagi lo pulang dalam keadaan kelas berantakan, ketemu lagi yang lebih serem di rumah ya bang ya. Itu raja terakhir gue sih. Itu di sekolah itu lu nanya nggak sih kak ke orang-orang sekolah, ke guru? Udah. Gue bilang jawaban mereka? Pertama ke pelatih gue. Terus kata pelatih gue, apa sih itu, makanya sholat katanya gitu. Nah, yang kedua gue ngomong sama guru-guru yang gue deket sama mereka itu. Kata mereka, itu mah nggak ada. Nah, cuma ada satu guru yang mempercayai itu karena dia sempat pingsan. Sempat pingsan ngelihat hal serupa gitu. Cewek cowok? Cowok, sekarang udah meninggal dia orangnya. Terus. Jadi dia itu bilang katanya dia guru kesenian. Dia bilang katanya, iya hati-hati. Nanti kalau kamu pindah ke mes atas, kan mes ternyata dipindah lagi gua ke atas. Jangan buang sampah sembarangan ke belakang, karena itu makam keramat belakang. Oh, jangan buang sampah sembarangan ke belakang sekolah? Ke belakang sekolah. Ternyata itu makam keramat langsung. Oh, oke. Makam keramat yang dimana itu gua baru tahu. Ternyata itu makam keramat ada di belakang. Setelah lo udah tidur berhari-hari tuh bang di sini ya? Berminggu-minggu. Berapa lama kak lo tidur di situ kak? Sampai lulus. Sampai lulus. Lu masih ada di cabur tinju itu sampai lulus ya bang ya? Sampai lulus gue, lulus sekolah. Dimana pada saat itu ada yang lebih horor lagi. Gue dapet temen nih, teman baru. Nah, teman baru satu mes. Dia ini sama-sama cowok kita kan. Jadi tidur kan kita satu kamar, bebas ya. Pindah ke kamar atas. Nah, teman gue ini orang yang suka bersih-bersih. Jadi gue kan biasanya kita namanya atlet suka beli telur, langsung makan mentah gitu kan. Oh, buat proteinnya ya bang ya? Iya, puding kita ibaratnya gitu kan. Nah, telur yang gue buka pas pertama, busuk. Gue taruh lagi, yang kedua busuk. Cuman kemakan 2 kalau nggak salah. Telur ayam kampung itu. Pas dia ngeliat kayak gitu, habis bersih-bersih dia nyapu, dia buang ke belakang. Ke makam dong. Iya, kan kita di lantai 2 nih mesnya nih. Jadi di bawah studio band, di atas ini mes kita. Dibuang ke belakang. Habis itu malamnya kena kerjain kita mah. Itu benar-benar tegang banget sih, kayak apa namanya gue bilang ya. Malam itu kan tidur kita kan di matras satu-satu ya. Nah, di dalam itu tiba-tiba gue ngedenger di bawah ini kayak ada orang belum. Sebelum itu ada suara orang di belakang ini kayak lagi nyari kayu bakar, ngerti nggak? Mata-matain kayu kletek. Kletek. Iya. Terus udah gitu nggak lama kemudian kedengar suara kelapa jatuh, gedebuk. Terus ngegelinding kelapanya. Kedengeran, tapi gue sama dia kayak bilang, di sini ada pohon kelapa nggak sih? Nggak ada.
Berarti kalau di belakang ditanya yang di suaranya itu dari kebun itu si makam keramat tadi Bang? Dan gak ada pohon kelapa di situ? Gak ada. Yang ada pohon bambu. Oh, pohon bambu gak ada buahnya? Gak ada buahnya. Jatuh gitu maksudnya. Dan kita langsung berpikir kayak, kepala gak sih? Kayak gitu langsung. Iya sih. Kepala yang kayak kelapa sih kepala ya. Habis itu kedengeran suara kayak ketawa cewek. Terus gue langsung bilang, Lucy, namanya kan Amel ya. Lucy Mel, gue bilang gitu kan. Bikin gue jadiin namanya, orangnya cowok tapi namanya Amel. Aneh, makanya gue rada aneh nih. Agak emang aneh orangnya. Terus. Gue bilang, Lucy Mel, buang sampah sembarangan, gue bilang gitu. Udah lu tidur aja, kata gitu. Dia ngebelakangin gue, munggungin gue kan posisi tidur. Nah, gue tidur lagi, dibawakan studio band karena kedengeran kayak ada orang main musik di bawah. Main drum, tapi nggak jelas drumnya, kayak ketokannya nggak jelas semua. Nggak kayak benar-benar latihan asal-asalan gitu. Nah, gue pikir di bawah ini rame, ada penjaga sekolah lagi mampir. Mungkin si Mamang kali, gue bilang gitu kan. Turun gue bilang gitu kan. Kenal lu kenal tuh Bang. Kenal. Jadi makanya lu samperin ya, tanpa rasa takut. Tanpa rasa takut karena ada orang tua di situ, kita ngerasa aman sebagai anak-anak di situ kan. Benar. Pas gue mau turun, temen gue kan nggak mau bangun kan. Pas gue mau turun, tiba-tiba deket jendela ini kedengar suara anak kecil lagi lari-larian di depan karena lantainya ini kayu. Jadi kedengaran kayak lagi lari-larian. Kayak lagi lari-lari, ketawa-tawa anak kecil. Pas gue mau intip begini, pintu tiba-tiba kayak ada yang nonjok. Dum. Itu asik kenceng banget. Dan gue langsung lompat. Gue langsung ke kasur. Gue langsung bangun temen gue gini. Lu si Mel, gimana sih Mel? Udah lu tidur aja. Rupanya dia nggak tahu kan Bang? Tahu. Tahu Cuma pura-pura tidur. Tapi nggak berani. Kalau melek jadi makin ketahuan semua hal-hal serem ya. Terus dia langsung kayak bilang katanya, udah lu diem aja, lu tidurnya meremin aja, ntar juga merem katanya gitu. Ya gue kan meremin aja kan. Terus tiba-tiba di pojokan di atas ini kayak tembok ujung. Siku-sikunya kayak ada yang malu. Kayak ada yang malu. Nah, dari arah dalam ruangan atau dari atas plafonnya Bang? Dari dalam. Dan itu kayak ada yang malu tapi nggak ada wujudnya. Wujud apa-apa ya pokoknya nggak bersih terus. Jadi kayak gue langsung kayak udah merem aja lo gue. Nah pas merem ini nggak lama kemudian gue kayak kok napas gue sesek gitu ya. Napas gue kayak sesek nggak bisa napas gitu. Jangan yang malu di atas jatuh lagi ke badan lu Bang. Enggak juga sih, enggak itu. Yang gue rasa yang kayak nyesek aja dada gue kayak nggak bisa napas, kayak ketindih gitu kan. Pas gue melek gini, itu ada cewek di sini deket banget. Bang, lu mimpi Bang? Kayaknya. Soalnya di situ kayak cewek mukanya kayak nggak jelas gitu kan. Ya gue kan otomatis nih udah merinding langsung karena gue ngeliat langsung kan. Gue panggil temen gue ini nggak bisa. Kayak gue jangkau dia nggak nyampe lagi, sialan kata gue. Gue teriak juga nggak kedengeran suara gue. Ya udah gue cuma inget kayak kata nyokap gue ayat kursi aja. Gue baca kan tanpa gue nggak bisa napas. Pas gue udah selesai baca ayat kursi itu baru bisa napas, gue bangun. Rupanya udah pagi. Keringat gue udah keluar dong. Tapi ada yang lebih aneh lagi nih. Gue kan tidur kan biasanya kan pakai kutang sama celana. Ini dalaman gue di sebelah. Nah, maksudnya? Jadi dalaman gue doang yang di sebelah. Sempak kutang lo masih kepake? Masih. CD gue yang ada yang di luar. Cuman celana gue masih dipakai. Itu yang kayak gue salahin teman gue dong. Lu ngapain gue lu? Gue bilang gitu kan. Disengin. Ya, enggak ada yang nyentuh lu, sialan lu katanya gitu. Ya, pagi itu kita lapor ke pelatih. Kejadian kayak gitu. Cara ngelapor gimana Bang? Lu kasih tau nggak yang bagian? Kalau itu enggak, itu gue skip. Karena lu sendiri gua. Dan temen gue juga gue ancem. Dia bilang siapa? Iyalah. Tiba-tiba celana masih kepake, baju masih kepake. Itu ada di luar tanpa bangun dengan sengaja buka itu aneh. Makanya gue bilang kayak ke temen gue ini yang bilang siapa-siapa. Tapi tadi itunya cewek ya? Apa? Yang ada di depan Makanya gue bilang antara mimpi atau enggak. Kalau misalnya kayak ngeskip gitu kali Bang ya. Ngeskip gitu pasti sih. Gue pernah sih kayak gitu, kayak mimpi terlalu nyata untuk jadi mimpi gitu loh. Kata orang sih katanya di kerep-repan ya. Ketindihan gitu. Cuman kan gue sebenarnya jujur ya, gue dari dulu nggak pernah ngelihat langsung wujud sosok itu nggak pernah. Tapi kalau misalkan barang yang digoyang-goyang atau diangkat dibanting, dia nunjukin perubahan gitu ya. Gitu sih. Oke, besoknya tuh gimana tuh Bang? Besoknya lu udah ngomong sama pelatih lu terus? Nggak dipeduliin. Tetap aja lu mau jadi atlet nggak? Kalau mau jadi atlet standby di sini. Udah itu aja. Karena gue kan beasiswa dari
sekolah, gue nggak bisa macem-macem dong ninggalin sekolah. Kalau gue balik, dihantam pula gue sama bapak gue. Nggak sekolah, udah sekolah, bonyok lagi ya kan. Bikin malu keluarga, katanya mau jadi apa kau katanya. Itu. Tapi bokap ini bang ya apa support soal boxing ini bang. Makanya disuruh balik karena ya cerita bokap sih katanya lu kalau mau fight langsung. Kalau enggak mending pulang aja. Dia gitu. Ya gua kan digituin pantang ya. Terus udah gitu ada lagi ke cerita itu di beberapa bulan kemudian. Ini masih di sekolah, Kak? Masih di sekolah. Ini masih di mes nih. Adalah salah satu atlet, dia itu cabur apa ya, kurang lebih kayaknya volley. Cabur volley. Nah, gue lagi mau masak nasi ke bawah. Gue mau masak nasi ke bawah, gue cuci beras, dia kan di lantai atas. Jadi gue keluar ke depan ruang guru, gue cuci beras. Selesai cuci beras, gue masuk ke dalam. Rupanya dia di depan studio band lagi tengkurap. Tengkurap sambil ngeliat gini. Gue bilang, lu kenapa? Ngeliat ke atas gitu? Gue bilang, lu ngapain di bawah? Gue bilang gitu. Ngeliat plafon kan bang? Ngeliat plafon sama ngeliat muka gue. Melotot lagi? Enggak, biasa aja kayak penasarannya gitu. Kayak orang kayak linglung gitu kan. Gue bilang, lu kenapa? Mana keringetan banget kan badannya. Terus dia bilang, untung ada lu. Alhamdulillah udah hilang katanya. Gue bilang, kenapa? Gue tanya dong sama dia kenapa. Gue bawa ke atas. Habis itu nyampe atas gue masak nasi sambil dengerin ceritanya dia. Dia bilang waktu gue lagi nyuci beras, katanya deket tangga ada manggil dia cewek. Manggil temen lu itu yang volley itu? Iya. Logika gue sih sebenarnya gini aja, cewek mana yang habis Isya itu ada di sekolahan. Iya. Ya kan manggil lu. Katanya cantik. Karena mungkin di hidung belang apa gimana kali ya. Disamperin lah. Disamperin sama dia. Kalau cantik satu alam sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau cantik beda alam. Enggak juga deh gue. Enggak dulu dah gue. Katanya di tangga. Dia kan bentuk tangganya kayu sama di lantai 2 itu kan kayu lantainya. Jadi kedengeran semua kalau kita jalan apa. Dia bilang katanya manggil suruh ke bawah. Mungkin diminta tolong atau gimana kan. Nyampe bawah katanya ceweknya nggak ada, tapi tiba-tiba dia ngeliat sosok hitam besar, matanya merah katanya. Itu ditabok gini dia. Aduh. Sama si sosok itu. Iya. Makanya sampai tengkurap. Jatuh dia tengkurap. Nah pas tengkurap itu dia mau bangun, mau lari, cuma diinjek. Pas diinjek dia ngelawan nggak bisa kan, karena gede katanya kakinya segede badannya katanya. Nah nggak lama kemudian baru gue datang, tapi udah nggak ada katanya. Nah itu. Tapi masih ke dalam keadaan tengkurap. Masih keadaan tengkurap. Berarti kejadiannya baru bang? Iya baru katanya dia baru. Makanya korelasinya dengan ngomong untung ada lu. Itu benar-benar baru selesai pas lu datang berarti bang. Iya. Kayak mereka itu kan kalau lagi gangguin dan ketahuan sama orang lain sama temennya yang lagi digangguin itu kan mungkin kayak malu atau kayak takut viral gitu. Pada zaman itu kan belum ada viral kayak sekarang ya. Cuman dari BBM atau cerita mulut ke mulut. YouTube kan. Tapi udah ada bang. YouTube udah ada kali. Udah ada video ini anak kecil, tau gak sih lo anak kecil yang apa tuh? Anak kecil nangis yang anak kecil ngomong kiamat, tau gak lo? Yang gue tahu ini lagi Gaby. Iya. Itu seangkatan tua banget ya. Gaby itu lebih tua. Ada di YouTube viral. Di YouTube viral banget dulu. Apa muka anak kecil terus ngomong kiamat, tapi ternyata di belakangnya jump scare gitu. Enggak tahu. Itu zaman dulu. Ya, terus. Lagi. Terus selesai dari situ kan gua kayak beberapa bulan kemudian kayak terus ganti hari ya. Kayak udah mulai enak sendiri sama godaan seperti itu, tau gak sih? Kayak gue ngapel musola, tiba-tiba kayak ada yang lagi duduk di sana bayangan, pas gue lihat nggak ada, ya kan? Sosoknya berarti dia tuh selalu nunjukin ya? Ya katanya sih banyak. Mereka tuh. Karena guru gue yang ngomong itu pun katanya dia pernah pingsan, kondisi dia lagi mau masuk ke dalam kelasnya dia, ruangannya dia, ruang kesenian. Katanya dia itu memarahin anak kecil yang lagi main gamelan semua di dalam ruang kesenian itu. Karena apa? Udah sore ngapain malah main di sini gitu. Pas dia buka katanya bentuk mukanya aneh-aneh semua dan itu bukan anak kecil katanya. Pingsan dia. Kurcaci kali ya? Ya katanya sih kayak gitu, kayak kecil-kecil gitu. Serem sih. Ya kalau kita kan asumsinya mungkin tuyul ya.
Cuman kan gue kan nggak pernah ngeliat kayak gitu langsung secara nyata gitu, nggak pernah. Kayak bayangan sih ngelihat, cuman kayak pas mau dijelasin lagi hilang gitu ya. Hilang, dilihat hilang, terus masih ada kejadian yang kayak nendang tong sampah lagi masih. Itu kejadian apa 2 hari nggak ada, abis itu ada gitu bang? Sering. Akhirnya lama-lama kayak enak sendiri gue kayak. Udah terserah lo lah. Udah sih masing-masing aja, capek juga aku beresin gue bilang gitu. Akhirnya soalnya kan ketika udah siang lu beresin tuh bang ya? Enggak juga, malam itu akhirnya habis ditendang gue langsung beresin. Saking udah enak sama takut gitu. Kayak udah, apa sih malah gue beresin lagi. Ntar dikira malah nggak lu yang ini bang, malah lu yang dikiranya nggak bersih-bersih, malah ini orang jangan-jangan malam nih pada berulah nih, ngeberantak-berantakin. Yang ngeselin sih kayak gue lagi duduk main HP kan. Zaman dulu tuh kalau main HP, kalau malam-malam kan biasa kita kalau nggak chat, telepon cewek ya kan, telepon pacar zaman dulu. Enggak, Asia. Oh, Asia ngoceh dulu ya. Asia ngoceh, aduh jadul. Jadul banget ya. Karena itu yang mulai. Asia buat nelpon ojek doang. Gak ngerti gue cara SMS sumpah. Pokoknya Asia khusus nelpon. BBM khusus chat, udah itu aja. Jadi lagi asik-asiknya pacaran gitu kan, telepon-teleponan. Tiba-tiba yang ini kan lapangan basket ya. Nah di atas lapangan basket ini ada pohon di lantai 2-nya itu kayak ada pohon kembang sepatu. Oke, tahu. Yang bunganya begini-begini. Ya kayak merah-merah gitu, bener-bener. Pohon kembang sepatu itu pohonnya biasa, tapi ada batang di mana tuh suka gerak sendiri nggak jelas. Satu batang itu gerak-gerak gitu. Aduh. Kayak nggak jelas loh pokoknya gerakannya. Kalau gue bilang patah, nggak patah. Gue bilang gitu. Sampai gue candain gitu. Patah, nggak patah kata gue. Sampai udah enek lah, gue bilang gitu. Nah datanglah pelatih gue yang dari luar daerah, nginep juga di situ. Aman nih. Ada nih orang tua Aman sama orang tua. Cuman kalau gue kan udah biasa ya. Anak-anak yang lain baru bisa nginep tuh di situ tuh. Karena dikit lagi kita mau tanding. Oh mereka belum biasa nih sama kejadian-kejadian lagi TC. Iya belum biasa. Aneh-aneh. Belum biasa. Terus udah gitu kita nginep di bawah tangga yang pertama tadi. Karena mes pertama. Karena lebih enak di situ. Lagi tidur. Tiba-tiba gue kan bangun ya, dia tiba-tiba masuk tapi celananya basah semua. Celana basah ya kayak bekas ngompol deh kayaknya. Terus gue tanya, kenapa kak? Gak apa-apa, jangan keluar dia. Emang ya coach, jangan keluar kenapa? Gue haus, gue bilang gitu. Ya udah gue keluar, gue minum di keranjang basket itu kan taruh galon ya, gue minum, habis minum gue lihat nggak ada apa-apa kan gue masuk kan. Nah, terus pas masuk itu coach gue nanya yang dari luar kota ini, di luar ada apa? Gak ada apa-apa. Dia ngintip ke jendela. Oh ya gak ada apa-apa. Emang kenapa? Gak apa-apa, dia cerita langsung tuh. Dia bilang gue tanya, kita paksa ngaku, dia baru ngaku. Karena mungkin gengsi. Dia tutup-nutupin. Gengsi kan, akhirnya dia ngomong. Kan keluar itu samping lapangan basket ada comberan. Ya kan? Nah, dia kencing comberan itu. Toilet ada. Toilet pada sebelah kanan ya, tinggal lewat aja kan. Dia nggak ke situ. Dia kencing di kembang sepatu ini yang tadi gue tunjukin itu. Ada cewek duduk. Cewek. Dia ngeliat cewek duduk tapi nggak madep ke dia, madepnya ke sono. Dia mau geser langsung, dia mau lari kayak lemes gitu kan katanya. Terus dia kayak manggil kita juga kayak malu kan apa gimana. Tolong. Iya, akhirnya dia langsung kayak pelan-pelan begini. Ya udah lupa dia nutup ininya kali sambil masih kencing. Jadi sambil masih kencing gitu loh, masih berceceran. Ya dia ceritanya pagi bau kan jadinya semuanya kan ke kasur. Iyalah. Bau kan mau dia coach juga tetap bau ya. Iya, enggak bakal wangi juga kan. Meskipun dia sering olahraga dia coach boxing tetap aja. Nggak ngejamin juga anak kecil juga bau. Gitu. Udah di situ mah udah nggak ini lagi, gue kayak ngelihat kejadian itu udah biasa aja di situ. Jadi lengkap ya bang ya kalau di SMP lu tuh ada yang nginjek, ada yang bakun, ada yang mungkin si tuyul tadi di ruang kesenian. Iya. Semua ada. Semua genre ada ya, semua genre ya. Ada. Bahkan kalau di mes gue yang di atas itu, kalau kita ngaca aja ibaratnya lagi nyisir, itu kadang kaca digerak-gerakin sama dia. Tek. Oh, cermin-cermin yang di wastafel gitu? Bukan, cermin ini gue tempel di kaca nako. Jadi kan ada pengaitnya begini ya.
Kaca nako yang kacanya yang segini-segini lah ibaratnya. Apa namanya tuh kayak Kaca rias. Bukan, kaca nako tuh jendela yang bisa dibuka pakai pengait gitu loh. Oh iya. Oke. Lu ngaca di situ. Ya, terus jadi kan kacanya kan gue beli nih, gue cantolin di situ kan, ada pengait begini kan. Nah, habis itu kacanya itu bisa gerak-gerak sendiri. Tapi kalau gue sih udah biasa ya. Cuman kalau yang teman-teman gue yang baru nyoba di situ pasti pada kabur. Angin kok. Gue feeling angin, tapi angin mana yang sekuat ngangkat kaca sampai muter-muter gitu. Gitu ya. dan lagi ada lu di situ ya. Berarti kan kalau lagi ada lu di situ angin berhembus tuh pasti kerasa gitu, Bang. Ya kerasa lah, kenceng banget dong berarti tuh angin. Sedangkan gue lagi habis ketek-ketek gitu di belakang ini kan, jadi itu kan mes kedua gue itu kan gudang alat olahraga. Ada tombak, ada tolak peluru, itu bisa gelinding sendiri. Kadang gue capek bersihinnya aja, gue taruh lagi. Berantakan ya Bang. Berantakan, gue bilang, wah berarti sekolah tuh bisa ganggu banget sih. Ganggu banget sih. Penunggu sekolah tuh pada sekolah kali Bang ya, kalau malam gitu ya. Kayaknya sih. Ada kurikuler juga orang itu kesenian habis Isa. Iya. Terus juga itu tolak peluru pada berantakan itu malam. Orang samsak gue pernah lupa angkat kan. Jadi lupa ngangkat, tiba-tiba gedebak-gedebuk. Kata gue apaan ya? Pas gue lihat samsak gue dimainin.